Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fauzan Tohari dengan NIM 232102010047. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat hukumnya. Latar belakang. Polemik yang dihadapi bangsa akan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Tak hanya polemik kebangsaan, tetapi juga polemik terkait dengan keagamaan yang sesuai dengan konteks zaman saat ini. Pecahan berbagai polemik bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia saat ini tidak diperbolehkan meninggalkan hukum syara. Karena bagi seorang muslim dan muslimah hendaklah taat dan patuh kepada perintah agama. Memasuki materi yang pertama ialah sejarah dan dasar pembentukan MUI di Indonesia. Kemajuan budaya dan peradaban manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan muamalah, yang memerlukan pemecahan karena tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Begitu juga ulama-ulama terdahulu tidak secara eksplisit menjelaskan persoalan-persoalan baru, sehingga banyak masyarakat yang haus akan jawaban tersebut. Hal ini membuat ulama Indonesia bersepakat untuk membuat lembaga yang dapat memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang ada pada masyarakat dengan nama Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat MUI. MUI ini berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan 26 Juli 1975, yang didahului dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandatangani dengan bentuk piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia daerah tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur berorganisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dinas rohaniah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri, dan 13 orang ulama undangan perorangan. Momentum berdirinya MUI bertepatan dengan fase kebangkitan kembali bangsa Indonesia setelah 30 tahun merdeka. Majelis Ulama Indonesia adalah badan ulama Islam independen yang memberikan bimbingan dan nasihat tentang masalah agama kepada pemerintah Indonesia, organisasi muslim, dan masyarakat umum. Sebagai otoritas agama Islam tertinggi di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dan memberikan pedoman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Islam, antara lain keuangan Islam, sertifikasi halal, dan pendidikan agama. Keputusan dan fatwanya sangat dihormati dan berpengaruh di kalangan penduduk muslim di Indonesia, karena anggota Majelis Ulama Indonesia diakui atas pengetahuan dan keahlian mereka dalam teologi Islam, hukum, dan jurisprudensi. Komisi Fatwa MUI adalah perangkat organisasi yang bertugas menelaah, membahas, dan merumuskan masalah fatwa keagamaan. Kelembagaan Komisi Fatwa MUI sifatnya permanen. Eksistensinya bersamaan dengan eksistensi MUI tahun 1975. Komisi Fatwa mengadakan pertemuan berkala dan
sistematis untuk menempatkan fatwa secara kolektif. Nah, kajian hukum Islam yang bermanfaat dalam jangka panjang di bidang muamalah menjadi program lanjutan Komisi Fatwa. Komisi Fatwa juga melakukan sosialisasi hasil kajian para ulama secara umum dan memberikan masukan para penyelenggaraan proses peradilan di lingkungan lembaga peradilan agama secara khusus. Komisi Fatwa juga melayani pihak-pihak yang membutuhkan nasihat hukum, baik individu, lembaga swasta, dan pemerintah. Dan yang terakhir, metode istinbat hukum. Fatwa harus diputuskan dengan menggunakan proses, karena memutuskan fatwa tanpa menggunakan metode dilarang dalam Islam. Fatwa yang dikeluarkan berdasarkan kebutuhan, kemaslahatan, dan tujuan syariat, serta merupakan perbuatan yang salah jika tidak dilandasi oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ketiga metode yakni bayani, ta'alili, dan istislahi telah digunakan untuk menentukan fatwa MUI. Setiap fatwa yang dikeluarkan MUI harus bermanfaat bagi masyarakat dan dilandasi landasan yang kuat. MUI awalnya berkonsultasi dengan Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan qiyas ketika memutuskan suatu persyaratan hukum. Para jumhur ulama telah menyepakati 4 landasan hukum tersebut. Hal itu merupakan landasan ilmiah dalam mengembangkan suatu ketentuan hukum. Baik, sekian, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.